Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu fungsi administrasi pendidikan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok saya, yaitu ada Erika Rimbun, Nurfadila, dan saya sendiri yaitu Siti Nurfadila. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu saya berikan ke pemateri pertama, yaitu Erika Rimbun. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi saya mengenai pengertian fungsi administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan perlu kita ketahui adalah melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pelaksanaannya, otoritas pendidikan memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tugas-tugas yang harus dilakukan itu pada umumnya sebagai atau dikenal sebagai fungsi administrasi pendidikan. Nah, fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang pertama, fungsi perencanaan administrasi. Pendidikan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan suatu pendidikan. Ini dapat dilihat pada semua lingkup lembaga pendidikan. Di lingkup pendidikan atau di lingkup lembaga pendidikan maupun dimanapun berada, menginginkan sekolah yang unggul dan berprestasi, serta mengembangkan setiap perubahan yang terjadi dalam waktu ke waktu. Fungsi yang kedua yaitu fungsi perorganisasian pendidikan. Setelah perencanaan, tugas harus didiskusikan di antara para pemangku kepentingan sehingga setiap orang memahami apa yang perlu dilakukan. Ini guna untuk mengatur organisasi di sini untuk mengacu pada proses pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menciptakan organisasi yang dapat dikelola sebagai unit untuk mencapai tujuan yang diberikan. Dalam pengertian ini, organisasi seperti langkah menuju implementasi secara maksimal dengan rencana tertentu. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemberian pengarahan pendidikan. Pengelolaan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama mengikuti alur yang telah ditentukan tanpa penyimpangan yang dapat menimbulkan pemborosan. Kegiatan pengarahan tersebut meliputi 4 bagian. Yang pertama, mengeluarkan dan menjelaskan perintah. Kedua, mengarahkan bagaimana kegiatan harus dilakukan. Ketiga, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan praksara dan kreativitas orang lain. Keempat, melakukan modifikasi agar setiap orang dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Fungsi keempat yaitu fungsi pengkoordinasian pendidikan. Manajemen waktu merupakan hal yang terpenting dalam melakukan pendidikan. Ada kegiatan yang perlu diprioritaskan atau dikerjakan secara bersamaan. Semuanya dikoordinir dalam satu pimpinan. Tanpa koordinasi yang baik, setiap komponen seperti guru dan tenaga kependidikan yang lainnya berfungsi secara mandiri tanpa arah yang jelas. Nah, peran dan kompetensi pimpinan sekolah dan kepala sekolah dalam mengkoordinasikan program kerja organisasi itu sangat penting. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materinya, Erika. Eh, saya persilahkan pemateri selanjutnya, yaitu Nurfadila. Terima Silahkan. kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas yaitu yang kelima, fungsi pengawasan pendidikan. Kegiatan pemantauan dapat berupa verifikasi, validasi, dan pencegahan terhadap kesalahan yang terjadi, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan atau anomali. Pengawasan adalah tentang bagaimana perilaku pegawai di lembaga pendidikan dilaksanakan, apakah pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan, dan apakah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil dari dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan,
Adapun prinsip-prinsip pengawasan yang harus ditaati. Ada satu, fokus pada strategi sebagai tujuan utama penentu keberhasilan. Dua, pengawasan harus digunakan sebagai umpan balik untuk tindakan korektif terhadap pencapaian tujuan. Tiga, harus dapat menanggapi perubahan kondisi lingkungan secara fleksibel. Keempat, kesesuaian dengan lembaga pendidikan, misalnya sebuah organisasi adalah sistem terbuka dan kepala sekolah dan tanggung jawabnya. Yang keenam yaitu penyampaian laporan pendidikan. Reporting atau laporan adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menyampaikan perkembangan hasil dari kegiatan atau program yang dilaksanakan. Laporan itu sendiri mencakup semua elemen sekolah, baik dari guru maupun staf kepada atasannya secara tertulis. Laporan ini akan menjadi salah satu penilaian yang harus dilakukan terhadap kinerja guru dan staf sesuai dengan jabatan dan fungsinya. Yang ketujuh, penyusunan anggaran belanja pendidikan. Penganggaran sendiri merupakan salah satu hal yang paling penting dan harus ada dalam sebuah sekolah atau organisasi. Penganggaran diperlukan untuk secara konsisten meningkatkan kinerja. Selanjutnya, anggaran juga dapat digunakan oleh sekolah atau organisasi untuk mencapai tujuannya dalam tahap pengembangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan, yaitu yang pertama, perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan, kedua, bagaimana dan bagaimana itu dapat diperoleh atau diusahakan, dan ketiga, bagaimana penggunanya. Dan yang terakhir, tim fungsi penggerakan pendidikan. Menurut Gerge Erteri, tindakan adalah memastikan bahwa semua anggota tim berjuang untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan rencana manajemen dan upaya organisasi. Masalah mobilisasi ini sangat erat kaitannya dengan faktor manusia, sehingga berhasil tidaknya juga ditentukan oleh kemampuan pemimpin dan bagaimana sikapnya terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dengan kata lain, upaya gerakan terkait dengan upaya memotivasi anggota organisasi. Seorang pimpinan sekolah atau kepala sekolah yang ingin menjalankan fungsi tersebut dengan baik harus mampu berkomunikasi, mengungkapkan kreativitas, inisiatif yang tinggi, dan membangkitkan semangat individu. Penerapan fungsi administrasi pendidikan sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah pelaksanaan implementasi. Pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu. Menurut Susilo, penerapan implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Dalam Oxford Advanced Learning Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect